Oke, silahkan dimulai kawan-kawan. Slideshow, Van. Continuous production network. Satu. Saya perwakilan dari KPU akan mempresentasikan tentang penempatan kalium. Next. Jadi untuk rangka presentasinya seperti yang terlihat, ada 4 bahasan yang intinya menjelaskan tentang berbagai cara pembuatan kalium nitrat. Selanjutnya. Next. Jadi untuk paten yang pertama itu proses for the preparation of potassium nitrat. Yang digunakan itu kalium karbonat sama asam nitrat. Tapi kita bahas dulu prior art atau prior study-nya. Jadi umumnya itu kalium nitrat itu diproduksi dari kalium klorida dan asam nitrat. Bisa dilihat di reaksi yang pertama itu ada Cl2 dan masih ada NOCl. NOCl itu nitrosil klorida, byproduct yang tidak terlalu menguntungkan, jadi perlu dikonversi lagi menjadi Cl2. Di mana Cl2 itu bisa ada nilai ekonomisnya, ada kegunaan yang lain. Selanjutnya. Nah, selain reaksi yang tadi, KNO3 itu juga secara umum dihasilkan hanya dengan mereaksikan KCl sama HNO3. Tapi di sini perlu liquid anorganik sebagai extracting agent. Jadi perlu ada proses tambahan lagi. Next. Oh, enggak. Ini masih paten saya. Balik, Van. Nah, jadi kita perlu kemurnian kalium nitrat yang tinggi supaya dapat digunakan untuk pupuk. Nah, kemurnian yang tinggi itu dapat dihasilkan melalui paten ini, di mana dia ini pakai kalium bikarbonat atau kalium karbonat sebagai senyawa tambahannya. Jadi ada sel membran di mana dia itu terbagi jadi 2, anoda katoda yang dipisahkan dengan membran semi-permeable. Jadi di anoda itu dimasukkan larutan kalium klorida yang dikenal sebagai anolit. Di katodanya dimasukkan kalium bikarbonat atau kalium karbonat. Jadi di anoda itu si kalium klorida itu dielektrolisis sehingga menghasilkan Cl2 dan ion K+, di mana ion K+ ini akan bermigrasi atau berpindah dari anoda ke katoda. Nah, lalu di katoda juga si kalium bikarbonat atau kalium karbonatnya dielektrolisis juga menghasilkan gas hidrogen. Lalu yang ion potasium yang dari anoda tadi bermigrasi bergabung sama ion K+ yang hasil dari elektrolisis kalium bikarbonat, ada K+, itu akan direaksikan selanjutnya dengan asam nitrat, menghasilkan kalium nitrat. Ya, intinya itu. Mungkin bisa lanjut ke teman-teman paten yang lain. Untuk selanjutnya di sini ada paten proses pembuatan kalium nitrat dari asam nitrat dan kalium klorida. Di sini ada gambar flowsheet di mana flowsheet ini pada aliran 1 itu merupakan asam nitrat, kemudian aliran 2 itu adalah kalium klorida, kemudian masuk ke dalam nomor 3 itu merupakan Coulomb reaction vessel di mana nantinya asam nitrat dan kalium klorida akan disintesis di dalam bejana tersebut. Nah, kemudian ada aliran 4. Aliran 4 itu merupakan hasil wet kristal kering dari potasium nitrat. Kemudian masuk ke 5 di situ nomor 5 ini akan membentuk kristal dari potasium nitrat kan. Nah, kemudian akan
menghasilkan produk di aliran 6. Nah, untuk yang aliran 7 ini, itu merupakan liquid dari yang dihasilkan. Nah, di situ ada campuran asam hidroklorik, kemudian ada asam nitrat, dan ada sebagian kecil garam-garam potasium. Kemudian masuk ke dalam B. B itu merupakan multi-stage liquid-liquid konventor, di mana nantinya akan memisahkan antara sedikit garam-garam potasium dari asam hidroklorik dan asam nitrat. Nah, kemudian di aliran 211 untuk yang kemudian di bagian nomor 10 itu juga merupakan liquid-liquid konventor, di mana itu akan memisahkan antara hasil dari aliran 13 dan menghasilkan aliran nomor yang bagian atas itu dimasukkan air sebagai pembantu untuk mencucinya. Sudah. Oke, lanjut. Coba ke bagian Vivka dulu. Vivka yang mana, Vivka? Yang 4. Paten 4. Ini TV. Oke, selanjutnya itu pembuatan kalium nitrat yang berkesinambungan melalui ion exchange. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalium nitrat atau dikenal dengan salpeter atau natrium kalium penting dalam produksi sumber daya alam, bahan peledak, gelas, dan berbagai bahan kimia industri lainnya. Kenapa dahulu kalium nitrat itu sangat sangat banyak permintaannya? Karena produk ini biasanya menghasilkan karena produk ini menghasilkan kalium nitrat nitrosil dan karena produk ini biasanya digunakan sebagai bahan peledak pada zamannya. Untuk prosesnya itu sendiri, dia itu reaksinya adalah antara kalium klorida dan juga natrium nitrat. Nah, proses ini mengharuskan kalium klorida dipecah dalam larutan natrium nitrat yang panas. Setelah pemanasan, kristal natrium klorida terbentuk. Larutan kalium nitrat panas kemudian dialirkan melalui kristal natrium klorida yang terbentuk di bagian bawah pada reaktor tersebut. Pada HNO3 tank dan juga campuran kalium nitrat dan natrium kloridanya dibentuk. Operasi pemrosesan tambahan diperlukan untuk memisahkan kalium nitrat. Nah, proses kontinu ini untuk memproduksi kalium nitrat ini yang meliputi langkah-langkah mengekstraksi nitrat dari larutan yang berbentuk liquid dengan garam amina atau biasa disebut dengan ganik, dan yang dilarutkan dalam pelarut organik. Larutan stripping juga mengandung ion nitrat dan ion kalium dengan konsentrasi kalium nitrat yang dijaga cukup tinggi untuk menginduksi kristalisasi kalium nitrat dari larutan stripping secara terus-menerus atau secara kontinu. Nah, penggunaan proses elektrolitik untuk menghasilkan campuran natrium nitrat dan kalium nitrat bebas klorida. Semua proses penemuan sebelumnya untuk memproduksi kalium nitrat mahal dan sulit dilakukan, makanya dilakukan pembuatan kalium nitrat dengan proses ini. Nah, ini adalah reaksi yang dimaksudkan tadi, yaitu
kalium klorida yang berbentuk liquid ditambahkan dengan natrium nitrat liquid menghasilkan KNO3. Maaf, itu bersolid, seharusnya solid berbentuk kristal dan menghasilkan NaCl dalam bentuk liquid. Next. Lanjut. Selanjutnya, peten yang keempat mengenai proses produksi kalium nitrat kualitas komersial dari polihalit. Nah, polihalit ini tuh dia tuh merupakan salah satu mineral kalium utama, terus dia juga termasuk ke dalam kelompok mineral sulfat. Nah, si polihalit ini tuh merupakan mineral padat, keras, relatif tidak larut, terus bervariasi warnanya dari merah muda sampai putih. Nah, reaksi pembentukan KNO3 dari polihalit ini tuh terdiri dari dua sebenarnya. Yang pertama, polihalitnya didekomposisi dulu menjadi singenit sama gipsum. Selanjutnya, singenit sama gipsumnya direaksiin dengan asam nitrat sama kalium hidroksida untuk menghasilkan kalium nitrat. Nah, next. Tahapan-tahapan proses pembuatan kalium nitrat dari polihalit ini tuh yang pertama, polihalitnya dicuci dengan air untuk menghilangkan NaCl di dalam polihalit. Di gambar tuh di tahap yang pertama yang paling atas. Terus selanjutnya polihalitnya dikeringkan dengan pemanasan pada suhu 450 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, di tahap ketiga ini yang terjadi dekomposisi polihalitnya menjadi singenit sama gipsum. Dekomposisi ini tuh terjadi pada suhu 20-70 derajat Celcius. Nah, si polihalitnya nanti kan terurai menjadi singenit dan gipsum. Terus di tahap yang keempat, larutan yang mengandung Mg2+, K+, SO42- sama Ca2+ itu nanti diendapin, terus kemudian di-recycle menghasilkan produk yaitu langbenit dan terhidrasi. Selanjutnya pada tahap kelima tuh padatan yang diendapkan direaksikan dengan HNO3 untuk mendapatkan larutan yang mengandung K+, Ca2+, NO3+, serta sejumlah kecil Mg2+, dan SO42-. Nah, padatan yang dari hasilnya itu nanti ada padatan yang nggak larut, itu tuh berupa gipsum, terus kemudian nanti direaksiin dengan kalium hidroksida. Tes. Halo. Oke, lanjut ke yang lain aja dulu, Del. Sudah Kak Vivka yang terakhir masalahnya. Ya udah lanjut. Di cooling crystallizer. Selanjutnya udah dapat produk KNO3-nya, itu udah produk utamanya. Nah, larutan tahap ke-8 tuh nanti aliran yang mengandung basa kalsium tuh ditambahin lagi yang dari larutan dari crystallizer itu ditambahin ke tahap keempat di recycle, kemudian larutan sisa kristalisasinya juga di recycle ke tahapan ketiga. Itu reaksinya. Pertama itu reaksi yang si polihalitnya didekomposisi, terus yang kedua reaksi pembentukan KNO3-nya. Next. Nah, kesimpulan dari presentasi kami yang pertama, kalium nitrat tuh dapat digunakan sebagai pupuk dalam membantu pertumbuhan tanaman. Terus, produksi KNO3 dihasilkan dengan mereaksikan senyawa KNO3 ataupun polihalit dengan yang mengandung K+ di dalamnya dengan menggunakan HNO3. Terus, produksi KNO3 di industri secara umum dilakukan pada temperatur yang tinggi, kayak yang di polihalit tadi itu dia gunain temperatur sampai 450 derajat Celcius. Selanjutnya, reaksi pembentukan KNO3 menghasilkan produk samping berupa NOCl. NOCl itu merupakan byproduct yang tidak terlalu memiliki nilai ekonomi yang baik, sehingga harus diproses untuk dikonversi menjadi Cl2 sama N2O3. Hasil konversi tersebut kemudian di-recycle kembali untuk di-recycle menuju unit produksi HNO3 dalam reaksi pembentukan KNO3. Demikian presentasi dari kami. Silahkan kawan-kawan, Adit sama Putra, ada yang mau ditanyain nggak?
Dit, Putra, ada yang mau ditanyain nggak? Tanya lalu, Dit. Mana budak kecil tadi? Udah tahu jelasin apa baru masuk. Udah tahu nah. Udah, aku nanya bentar ya. Boleh balik ke slide yang ini nggak? Yang ada reaktor di minus 15 derajat. Coba deh jalani PPT-nya. Ini nih. Coba di play. Ini aku nanya dulu ya, kawan-kawan. Kan reaktornya tuh di 3 kan tadi kalau nggak salah ya. Di bagian ketiga kan. Di situ KCl sama HNO3 fase aqueous. Terus dia bisa direaksikan di minus 25 atau minus 10 derajat Celcius. Nah, itu mekanisme reaksinya gimana ya? Kenapa dia bisa terjadi di suhu di bawah ruangan? Berarti Gibbs-nya plus dong. Nah, aku juga nambahin dong, nambahin. Lanjut. Itu kemarin kalau tidak salah kelompok hari Selasa itu juga jelasin KCl sama HNO3. Tapi mereka tuh bilang itu tuh bereaksi pada di reaktornya tuh pakai temperatur yang tinggi kalau nggak salah. Nah, ini apa bedanya? Boleh, silahkan dijawab dulu kawan-kawan. Hei sayang. Ini bagian siapa sih tadi? Oh, Del. Tadi Del. Laila, Kak. Oh, Laila. Nah, coba Laila. Atau kawan-kawannya yang lain boleh bantu. Hertanto, nah. Vivi bisa bantu. Fikri. Cindy Tamara, mana nih anak-anaknya? Izin menjawab, Kak. Boleh. Dapat data reaksi berlangsung dari dengan range min 25 derajat Celcius sampai itu sebenarnya plus 10 derajat Celcius, Kak, bukan min. Itu dapat dari klaimnya. Tapi untuk reaksi gimana dia bisa berjalan di range suhu tersebut nggak dijelasin di sini. Cuman dibilang bahwa reaksi berlangsung antara suhu minus 25 derajat sampai plus 10 derajat Celcius. Dan reaksinya ini menggunakan range mol antara 0,9 dari HNO3 dan 3 mol sampai 3 mol HNO3 per mol KCl. Jadi nggak dijelasin di paten kenapa range-nya segitu, Kak. Yang lain ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Tapi kemarin Ini yang 5 apa sih? Crystallizer ya? Atau solid liquid separator? Yang mana, Kak? Yang balok 5 deh.
reaksinya tuh bisa berlangsung pada suhu minus 25 sampai 10 derajat Celcius. Terus yang kedua tuh yang kotak nomor 5 ini itu tuh apa ya? Alat apa gitu nah. Izin jawab, Kak. Yang Dipikirin beda, Kak. balok 5 itu Mm-mm. dekanter. Jadi fungsinya untuk memisahkan kristal basah. Halo, Halo. izin menjawab, Kak. Jadi yang balok nomor 5 itu dekanter. Fungsinya untuk memisahkan kristal basah kalium nitrat dari aliran. Jadi outputnya itu sudah berupa kristal Kalium nitrat. Di itu ya, di aliran 6 ya. aliran Iya, 6. Kak. Kalium Iya. kalium nitratnya di aliran 6 kan? Iya. Iya, Kak. Dekanter itu kan dia pemisahan berdasarkan densitas. Berarti dia di 5 itu udah jadi KNO3 sama HCl galau kayak gitu kan. Berarti HCl jadi upflow, si KNO3 jadi downflow dong kalau dia dekanter. Dari KCl dan HNO3 itu membutuhkan temperatur yang tinggi dan juga bersifat korosif. Nah, ini kenapa dia bisa bereaksi di suhu yang rendah? Nah, itu banyak pertanyaannya. Jelas tidak pertanyaannya? Halo. Jelas tidak Oh. pertanyaannya? Kita yang halo. Jelas tidak pertanyaannya? Jelas, Kak. Izin jawab, Kak. Silakan. Jadi di klaim paten itu dibilang ada proses heat exchange, jadi penghematan konsumsi energi. Jadi rentangnya itu bisa sampai minus itu, atau kalaupun di luar dia cuma sampai di temperatur ruang. Jadi ada peralatan heat exchange untuk penghematan suplai energi. Cl sama HNO3-nya. Siin. Kalium nitrat padatnya, pelarut bermuatan asam klorida dan asam nitrat sama air garamnya. Halo. Apa reaksinya padat-padat? Nggak mungkin ya, atau padat cair, atau sebenarnya diencerin dulu jadi dia cair-cair reaksinya. Tapi kalau lihat dari reaksi sih fasenya aqueous galau, Put. Nah, tapi Iya. dilakukan pakai alkohol. Terus gimana bisa aqueous masuk dekanter? Itu aku Terus bingung apa? juga. Terus ya aqueous gimana dekanter bisa memproses si larutan aqueous gitu? Atau mungkin ada proses lain sehingga dia berubah fase gitu? Fani, Bahas Firda. Izin jawab, Kak. bahas lewat prosesnya, Bay. Logika, Bay, tidak apa-apa kok. Izin Yuk. jawab, Kak. Ya, boleh. Lagi. Terakhir ya saya dulu jawab terakhir, saya yang lain bagi-bagi nilainya. Jadi di klaim 1 itu
setelah pencampuran KCl sama HNO3, di klaim 1 yang tahap kedua ada pemisahan kristal kalium nitrat yang masih mengandung K+, ion-ion logam alkali dari brine atau brine, larutan garam pekat itu. Jadi sebenarnya saya asumsikan KNO3 di situ salah fase, Kak. Karena KNO3-nya di situ katanya separating the crystal of potassium nitrate. Jadi KNO3 yang dihasilkan itu dalam bentuk padat atau kristal, makanya dipakai dekanter sehingga ada pemisahan berdasarkan itunya. Apa itunya tuh? Sebenarnya setahu saya dekanter itu bisa juga untuk misalkan selari. Jadi ada yang fasenya suspensi sama yang fasenya berupa seperti pendispersinya berupa dalam cairan. Kalau menurut aku ya, nomor 5 ini bisa jadi settler tank. Karena kan si produknya itu kan pasti densitasnya jauh lebih tinggi daripada si HCl kan. Ya. Jadi pasti dia mengendap ke bawah. Jadi kalau kita mau bilang dekanter itu nggak bisa karena dia fase aqueous. Sedangkan dekanter itu dia lebih biasanya untuk misahin alkohol sama air. Biasa dipakainya untuk itu. Apakah? Biasanya Tapi dekanter di paten, tapi di paten nomor 5 itu dekanter, Kak. Di situ Iya, Kak, karena KNO3-nya itu dalam kristal. ada masuk itu white crystal dari potasium nitrat. Jadi dekanter lah ya. Jadi tadi reaksi yang kata Adi tadi gimana? Yang dia bisa bereaksi di suhu rendah. Mungkin ada yang mau coba bantu jawab, Adit. Kalau di patennya, klaimnya KCl sama HNO3-nya sudah dalam fase aqueous, Kak. Siapa lupa kakak namanya. Dia tuh si KCl apa NO3-nya itu ya. Dia tuh dibuat melting, bukan dilarutin sih. Makanya di reaktor tuh di suhu reaktor bisa lebih tinggi. Tahu juga sih ya, benar atau tidak. Karena kalian kan yang baca patennya, bukan kami. Kalau di paten, Kak, dia sudah dalam fase aqueous. Nah, mungkin lah ya. Sudahlah. Kita cukupkan. Jadi ya. Berarti dicari tahu lagi mekanisme reaksinya gimana. Sama gimana ceritanya dia bisa terjadi di suhu. Siko pertanyaan lagi Chelsea. Jadi lah terakhir ini. Siko lagi Chelsea. Ya, lanjut. Ketik bedit. Cedit. Iya, ngapain be kalian selama virus corona ini? Itu be pertanyaan. Selama libur ngapain be kalian di rumah? Tidak libur, Kak. Tidak libur, Kak, ini. Tidak ada libur, Kak. Aku lah ngomong dewe. Sudah tutup lah. Shell. Jadilah ya. Udah ya, jadilah. Dan silakan hostnya, silakan tutup. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangannya, Kak.
dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah di foto belum? Di foto, di screenshot. Jangan lupa ya. Oh iya. Udah di itu. 1, 2. Foto. 1, 2. Senyum. Itu Vika tadi bantal demi apa? Cepat lagi. Nggak perlu Tolong nunjukin Rai kan? Patrick aku dikondisiin tolong ya. Oh iya Kak. Aku Nah, jadilah ya. Live lah dari sini.